Gimana nih? Udah pada siap kan meluangkan wadah kita, mengosongkan wadah kita untuk menerima materi dari pembicara yang sangat luar biasa ini? Oleh karena itu, dengan berbahagia, izinkan saya menyapa secara khusus kepada Kak Yasinta. Hai Kak Yasinta. Halo, suaraku kedengeran ya? Ya Kak, kedengeran. Halo teman-teman semua dari BEM FPBA Unimus ya. Iya Kak. Oke, Ini juga thank you banget alhamdulillah udah ngundang aku di sini. Dan salam kenal semuanya. Nama aku ya Cinta. Kalau pengen singkat panggil aja Cinta. Oke, ini Yasinta ya Kak namanya. Maaf Betul. dari tadi aku salah sebut. Katanya nyebutnya Maaf apa? banget Kak. Aduh, soalnya aku sebutnya Yasinta dari tadi. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa, udah biasa. Banget ya Kak. Soalnya ini swear aku grogi banget nih karena ini aku berbicara langsung teman-teman sama role model aku. Kenapa sih kok bisa kayak Yasinta ini role model aku? Karena jujur aja kayak Cinta ini masih muda tapi beliau ini sudah menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Dan yang paling saya mes lagi itu adalah kayak Sinta ini adalah perempuan pertama yang menjadi ketua. Kalau saya nggak salah ini kayak perempuan pertama yang menjadi ketua di himpunan tersebut gitu. Jadi saya sangat luar biasa sekali ini pembicara kita hari ini. Terus selanjutnya yang mana kayak Cinta ini membawa teman-teman himpunannya berhasil menjadi runner-up Best Industrial Engineering Student Association se-Indonesia, teman-teman. Se-Indonesia ini lingkupnya udah Indonesia lagi, bukan Jawa Tengah atau region Yogyakarta, tapi udah se-Indonesia. Selanjutnya, Kaya Cinta merupakan founder dan presiden dari Women Beyond IT, yang mana Women Beyond IT sebuah organisasi yang didirikan untuk memberikan semangat kepada pemimpin wanita muda. Jadi, Women Beyond ini dibentuk berdasarkan pengalaman dari Kak Yasinta sendiri ya Kak. Kalau saya tidak salah juga di sini karena beliau ini merupakan perempuan pertama gitu. Jadi biasanya kan ada gap teman-teman. Dibangun karena aku ngelihat kalau perempuan menjadi pemimpin itu masih mengalami banyak diskriminasi dan masih sering diremehkan dibandingkan dengan pemimpin laki-laki. Seperti itu. Makanya aku senang banget teman-teman di BEM FPBA Unimus ini ngadain acara, terus temanya juga kata siapa perempuan tidak bisa apa-apa. Itu aku sangat-sangat senang dengan temanya dan menurutku itu adalah langkah yang berani untuk kalian membawa tema ini dan mengangkat tema ini. Terima kasih juga Kak Cinta sudah bersedia untuk menjadi pemateri karena memang kita sangat pengen banget mengundang Kak Cinta gitu. Selanjutnya, kan teman-teman sudah bisa mendengar sendiri tadi dari apa yang dikatakan oleh Kak Cinta bahwa Kak Cinta itu merupakan perempuan pertama dan ini sehingga membentuk Women Beyond ID yang mana untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang ingin menjadi pemimpin wanita gitu. Terus selanjutnya boleh banget nih teman-teman cek langsung dan follow kalau penasaran ke womenbeyond.id di Instagram ya. Baik, langsung saja mengingat waktu dan juga selanjutnya masih ada pemateri. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman bahwa ini nanti materi akan disampaikan selama 1 jam dan juga nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada Kaya Cinta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, thank you banget Liana udah mempersilahkan aku. Dan teman-teman di sini, halo semuanya sekali lagi. Kalau misal teman-teman mau menyalakan kamera, misalnya nih supaya kita juga ngobrolnya lebih enak, boleh banget ya. Jadi aku berharapnya kita juga bisa saling ngobrol, nggak cuma dari aku aja. Oke, aku mau izin share screen ya.
Nah, seperti tadi aku juga menyampaikan, aku sangat kagum nih sama teman-teman di BMF BBA Unimus karena berani untuk membawa tema Set Up and Get Up Through Women Empowerment. Karena menurutku memang perempuan ini punya kapabilitas yang sama dan punya asal mereka punya keberanian yang sama, kita tuh bisa kok sama kesempatannya dengan laki-laki gitu, baik dalam dunia karir maupun dalam segala kesempatan apapun itu menjadi pemimpin misalnya. Nah, di sini aku akan membawakan salah satu tema yang menurutku adalah sangat krusial dimanapun kita berada. Maksudnya apapun yang akan kita lakukan, entah kalian mau membangun bisnis, entah kalian mau bekerja gitu ya. Building network and genuine relationship itu benar-benar penting banget. Nah, sebelumnya aku mau mungkin memperkenalkan diri lagi. Oke, jadi halo teman-teman, nama aku Cinta dan di sini aku sebagai founder and president of Women Beyond. Untuk teman-teman yang belum ngecek, mungkin boleh banget buka Instagramnya Women Beyond ya. Ini memang platform supaya kita bisa memberdayakan para perempuan-perempuan, khususnya mahasiswa di Indonesia, mahasiswi perempuan ya, yang ingin menjadi pemimpin namun merasa bahwa lingkungannya kurang mendukung seperti itu. Selain itu, ini juga memang mulai dari keresahan aku sendiri sebagai waktu itu jadi ketua himpunan perempuan pertama di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UGM, yang mana aku merasakan bahwa memang perempuan ini masih sering dibandingkan dan masih sering diremehkan nih dibandingkan dengan para pemimpin laki-laki. Nah, terus kalau sekarang kesibukanku sendiri, aku sekarang lagi magang di Jakarta. Jadi teman-teman kalau ada yang di Jakarta boleh banget nih besok-besok kalau mau ketemuan. Nah, aku lagi magang di Pinhome, suatu startup. Kemudian aku juga dapat beasiswa WLI dari McKinsey sama Excel Future Leaders. Mungkin ada beberapa yang bagi teman-teman sudah cukup familiar. Nah, di sini aku mau menyampaikan mengenai building network. Nah, kenapa sih sebenarnya building network itu penting banget? Teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya mungkin teman-teman sekarang sering ngecek nyari-nyari magang, nyari-nyari kerjaan itu biasanya online ya, misal di Glints, di Caliber dan tempat-tempat seperti itu. Tapi sebenarnya di situ itu hanya 30% dari jumlah pekerjaan di Indonesia ini yang ada online gitu, yang memang dibuka untuk publik. Sementara 70%-nya itu biasanya mereka berdasarkan networking atau berdasarkan referral. Jadi maksudnya adalah misalnya aku sendiri pun merasakan ya, aku sekarang magang di startup dan itu aku sama sekali nggak apply online, tapi memang benar-benar karena temenku ada yang kerja di situ, kemudian dia nge-refer aku ke manajernya gitu, terus aku bisa langsung wawancara. Nah ini benar-benar nyata ya teman-teman, aku pun melihat ini di teman-temanku yang lain, karena mereka banyak banget yang mendapatkan kesempatan-kesempatan itu karena networking, bahkan bukan karena mereka apply online gitu. Makanya tentu aja penting untuk teman-teman punya skills-nya untuk bisa apply pekerjaan online atau mungkin organisasi secara online, tapi teman-teman harus tahu bahwa waktu yang teman-teman berikan itu seharusnya diprioritaskan untuk building network daripada hanya fokus kepada, "Oh daftar nih, bagusin CV segala macam," tapi network-nya kurang gitu. Padahal network ini merupakan hal yang sangat penting. Oke. Nah, jadi pertama yang teman-teman bisa lakukan saat teman-teman building network, teman-teman harus decide dulu nih, apa sih sebenarnya why-nya teman-teman? Karena kita mungkin beda-beda ya. Ada yang pengen kerja di startup, ada yang pengen bangun bisnis, terus mungkin ada yang pengen bangun komunitas sosial gitu. Yang mana semuanya pasti kita butuh network dong, supaya kita bisa bagus di situ, supaya kita bisa paling maksimal dimanapun field yang kita tuju. Makanya kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya why-nya kita, kenapa kita butuh untuk network dengan orang-orang tertentu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita jadi bisa menentukan orang-orang seperti apa sih yang perlu untuk kita dekati, kemudian acara-acara seperti apa yang perlu untuk kita kunjungin supaya kita bisa kenal dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Pertama, kita harus decide dulu apa yang kita harap orang-orang itu bisa kasih ke kita. Jadi kita tentukan kebutuhan kita di networking ini dan kita target siapa yang bisa memberikan kebutuhan kita itu. Kemudian, what can we give them? Karena penting banget nih, networking itu nggak cuma satu arah ya teman-teman. Networking yang baik itu adalah saat kita juga bisa memberikan sesuatu untuk mereka. Mungkin nggak akan sebalance itu ya, nggak akan seseimbang gitu. Misalnya mereka bisa ngasih banyak, terus kita hanya ngasih sedikit, it's okay gitu, as long as we give them something gitu. Nah, di sini teman-teman harus tahu nih, teman-teman tuh punya key strengths apa sih yang bisa ditonjolkan dari teman-teman. Misalnya, even sesimpel kayak, oh teman-teman nih suka suka ngobrol nih sama orang. Jadi benefit yang bisa teman-teman berikan ke orang-orang itu adalah, oh bisa jadi teman ngobrol nih, bisa jadi teman nongkrong nih misalnya. Itu kan sesimpel itu. Kalau emang pengen lebih level up lagi, misalnya teman-teman sekarang lagi aktif di organisasi tertentu. Terus dengan teman-teman networking dengan seseorang, teman-teman jadi bisa memberikan misalnya insight soal
organisasi yang teman-teman lagi join sekarang gitu. Jadi always remember untuk nggak cuma kita mencari keuntungan dari orang lain, tapi gimana caranya kita bisa memberikan keuntungan dari kita ke orang lain, seperti itu. Nah terus, what kind of relationship do you seek? Maksudnya nih, jadi hubungan yang teman-teman punya dengan orang itu tentunya nanti beda-beda ya. Ada yang teman-teman benar-benar purely profesional gitu. Jadi memang hanya menghubungi saat ada keperluan profesional, mungkin karena umurnya jauh ya, karena jadi susah membangun hubungan personal ataupun karena alasan-alasan lainnya. Nah, ini perlu teman-teman decide juga nih. Tentunya lebih baik ya teman-teman kalau hubungan ini bisa profesional dan bisa juga dekat secara personal. Karena itu pastinya menyebabkan teman-teman jadi punya genuine relationship yang artinya nggak hanya transaksional doang. Transaksional itu maksudnya teman-teman datang saat butuh, mereka juga datang saat butuh aja. Nah, pastinya itu hubungan yang gak enak dong, teman-teman. Pasti akan lebih enak kalau kita benar-benar genuine, benar-benar memang tujuannya untuk, oh saling mengenal. Kalau emang suatu hari butuh sesuatu, kita tinggal menghubungi mereka, mereka tinggal menghubungi kita, gitu. Nah, teman-teman di sini kan pasti udah punya ya mimpinya masing-masing lah ya, udah punya tujuannya masing-masing. Di sini aku pengen tahu nih teman-teman sebelum kita lanjut untuk membahasnya, apa sih sebenarnya tujuannya teman-teman networking? Apa sih tujuannya teman-teman ikut acara ini? Pengen tahu gimana nih caranya kita build relationship, caranya kita network sama orang. Nah, tujuannya teman-teman apa nih? Bisa mungkin tujuan teman-teman adalah, oh teman-teman pengen bangun bisnis dan pengen cari partner misalnya, atau pengen cari calon customer misalnya. Boleh banget nih teman-teman buka menti.com dan input kode 358146. Sambil aku bakal share screen mentinya. Ini aku taruh di ini ya, aku taruh di kolom chat. Oke. Teman-teman nggak kesulitan kan ya untuk buka mentinya? Tidak. Oke. Ini juga kalau ada yang nggak bisa ini, aku ada linknya. Pokoknya buka chat box aja, terus tinggal diklik. Udah pada bisa buka, teman-teman? Nah, boleh banget nih teman-teman langsung isi aja tujuannya teman-teman networking itu apa sih gitu. Jadi kan aku juga minta teman-teman untuk pikirkan dulu nih why-nya tuh apa. Langsung buka menti.com dan tulis kodenya 358146 ya. Terus satu kalimat juga nggak masalah, nggak harus panjang-panjang kok. Di sini kita saling sharing aja. Ini pada bisa buka kan ya? Oke, mantap. Udah ada yang ngisi nih, memperbesar peluang mendapat pekerjaan. Ya, ini bener banget ya, karena kita pastinya butuh networking nih untuk mendapatkan pekerjaan, karena lagi-lagi tadi 70% dari seluruh pekerjaan itu sebenarnya didapatkan lewat networking. Dan yang dibuka untuk publik itu hanya 30%. Jadi penting banget nih networking untuk memperbesar peluang mendapat pekerjaan. Oke, memudahkan dalam segala urusan, ya pasti ya. Mungkin bisa lebih spesifik juga ya teman-teman, misal teman-teman pengen tujuannya apa nih, biar teman-teman tuh tahu target orang-orang yang pengen teman-teman dekati seperti apa. Nah ini menarik, bisa mengetahui pengalaman di luar bidang, ini bagus banget ya. Jadi teman-teman udah punya expertise tertentu dan pengen memperluas knowledge dengan kenal nih dengan orang-orang yang punya expertise di bidang tertentu. Ini benar banget nih. Jadi bisa belajar langsung ya dari orang-orang yang expert di bidang lain. Boleh nih teman-teman diisi apa sih tujuannya teman-teman networking? Oh, surround with people who has the same energy. Iya dong, pasti kita lebih nyaman ya kalau ngobrolnya sama orang-orang dengan ya mirip-mirip sama kita lah gitu. Misalnya kita ya suka hangout, mereka juga suka gitu. Pasti feels positive gitu ya kalau kita bisa surround with people who has the same energy. Membuka lebih banyak kesempatan untuk memudahkan saya mendapatkan pekerjaan di bidang pendidikan. Nah, bagus nih, spesifik banget nih, bidang pendidikan gitu. Jadinya kita tahu, kita harus mendekati orang-orang yang memang fokusnya di situ juga. Memperluas relasi. Iya, bener banget. Boleh nih teman-teman, aku tunggu teman-teman untuk ngisi lagi sampai 2 menit lagi kali ya.
Teman-teman kalau masih ada yang mau ngisi lagi, boleh banget nih, apa tujuannya teman-teman untuk networking. Biar di sini kita bisa nentuin sebenarnya target network teman-teman tuh seperti apa sih, gitu. Kalau teman-teman ada yang bermasalah nggak bisa buka menti.com-nya, tulis di kolom chat juga nggak masalah kok, atau unmute malah. Oke, kayaknya belum ada lagi ya yang add. Kalau gitu aku akan ngelanjutin lagi ke presentasi tadi. Thank you banget untuk teman-teman yang udah ngisi dan udah ngejelasin nih teman-teman tuh tujuan untuk networking ini apa aja. Dan tadi kan beda-beda ya, jadi ada yang untuk belajar dari orang yang expert di bidang lain, ada yang pengen memperluas relasi, kemudian ada juga yang pengen nyari teman-teman yang di bidang pendidikan gitu. Aku harapannya sih teman-teman yang lain meskipun nggak ngisi, teman-teman tahu ya tujuan dari teman-teman networking itu apa aja, biar teman-teman jadi tahu nih apa target teman-teman dalam networking ini. Oke, nah terus nih, misal kita udah tahu nih tujuan kita apa, dan kita udah menemukan, oke, aku mau kenal dengan orang A nih. Udah ada nih orang yang pengen kita deketin. Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan, teman-teman harus research dulu. Jadi teman-teman research dulu nih, kira-kira si orang ini, misalnya aku pengen kenal sama Liana nih. Aku pengen banget nih kenal sama Liana, Liana keren banget gitu. Nah, pertama, sebelum aku deketin dia atau aku ngajak dia ngobrol, aku harus cari tahu dulu kita tuh punya kesamaan nggak sih? We have to find our common ground gitu. Apakah kita misalnya kita dari univ yang sama misalnya, atau kita pernah dapat program yang sama, atau mungkin kita sekarang lagi menuju goal yang sama, misalnya sama-sama punya perusahaan gitu misalnya. Nah, kenapa common ground ini penting? Karena orang cenderung akan lebih terbuka kalau kita punya kesamaan gitu kan. Jadi misalnya nih kalian kenalan dengan alumni yang satu univ, pasti akan lebih enak daripada kalian kenalan sama mahasiswa yang alumni univ lain gitu kan. Karena ada rasa, oh ini satu alma mater nih, misalnya kayak gitu. Atau mungkin pernah ngikutin program yang sama, atau sekarang lagi menuju goal yang sama gitu. Jadi finding common ground itu penting banget, dan ini bisa jadi topik pertama yang dibahas oleh teman-teman dengan orang itu gitu. Makanya finding common ground ini penting banget. So you have to do your research. Bener-bener cari tahu orang ini tuh pernah di mana aja, orang ini tuh pernah ngapain aja, dan sekarang lagi menuju kemana gitu. Kemudian yang kedua juga find out their interest. Nah tentunya teman-teman kalau networking, kalau lagi kenalan sama orang, pasti perlu nyari topik dong gitu kan. Nggak mungkin cuma sekedar kenalan terus udah gitu. Nah itu bukan networking namanya, itu cuma kenalan doang, tapi nggak ada network yang berarti antara teman-teman dengan target itu. Nah makanya you have to find out their interest. Gimana sih caranya find out their interest? Ya sesimpel kayak misal teman-teman nge-follow IG-nya, terus cari tahu nih orang ini suka ngepost apa sih, suka nge-story apa sih, atau cari-cari di LinkedIn-nya nih orang ini pengalamannya di mana aja. Pasti akan kelihatan kan kira-kira topik seperti apa yang orang ini suka gitu. Nah, terus cari topik yang emang teman-teman juga mungkin tertarik untuk bahas. Kayak misal nih teman-teman suka ngebahas soal entrepreneurship gitu atau social work. Nah, ini bisa banget nih untuk dijadikan topik teman-teman bicara dengan orang itu gitu. Nah, kenapa ini juga penting? Karena dengan seperti ini teman-teman menunjukkan bahwa ada effort yang keluar dari teman-teman untuk memahami interest dari orang itu gitu. Dan pada akhirnya orang itu juga pasti akan welcome teman-teman dengan lebih baik dan tentunya akan lebih nyambung juga. Kemungkinan untuk bisa long term networking-nya juga lebih tinggi. Jadi teman-teman harus do research dengan pertama finding common ground dan yang kedua find out interest mereka apa. Nah, terus gimana sih caranya kita network? Sebenarnya acara-acara seperti apa yang kita bisa mungkin datengin untuk
networking nih dengan orang. Yang pertama tentunya lewat conference, lewat events gitu ya, yang memungkinkan kita ketemu dengan orang-orang baru. Kemudian yang kedua nih, recommendation from a friend. Ini juga penting banget. Sama yang ketiga, bisa lewat LinkedIn. Karena sekarang itu the powerful strength of LinkedIn adalah kita bisa networking dengan siapapun secara online. Bahkan kita nggak perlu datang ke acaranya gitu. Nah, pertama aku mau jelasin dulu nih soal conference and events. Jadi banyak banget network yang aku dapetin juga itu karena event, conference, atau program-program serupa. Karena di sini kan teman-teman udah pasti ada satu interest yang sama nih. Kita langsung bisa ngomong, oh kalian kenapa ikut event ini? Oh kalian kenapa ikut conference ini? Kenapa kalian ambil topik itu di lomba ini? Misalnya gitu. Jadi ini adalah suatu cara yang paling efektif buat networking dengan seseorang. Jadi teman-teman kalau pengen network dengan orang, cari-cari nih acara-acara yang kira-kira target audiensnya itu sesuai sama orang-orang yang kalian pengen kenal gitu. Nah terus pro tip dari aku adalah kalian harus kalau misalnya kalian dibagi-bagi dalam grup, you have to make friends with everyone on your group gitu. At least di grup kalian tuh kalian kenal sama semuanya. Jangan sampai bahkan di grup kalian aja ada yang kalian nggak tahu namanya siapa gitu kan. Ini berlaku untuk misalnya kalian ikut conference yang kalian grouping seperti itu. Nah, terus selalu ingat ini aku juga biasanya do tracking gitu ya. Jadi setiap event try to make at least 3 new genuine connections yang artinya nggak cuma sekedar temenan tapi kalian bener-bener ngobrol dan ngobrolnya tuh bisa panjang gitu diskusi yang bener-bener at least 3 lah dari setiap acara yang kalian ikutin. Nah 3 ini bisa jadi habis itu kalian jadi kontak-kontakan atau kalian jadi bisa saling menghubungi di in the future kalau emang kalian butuh sesuatu gitu. Aku bahkan sama temanku kita punya kayak connection tracker gitu, di mana kita bener-bener nge-track nih. Minggu ini kita udah kenal sama 3 orang baru siapa ya, yang bener-bener kita udah diskusi, kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka dan kita juga sharing sesuatu ke mereka gitu. Jadi ini bagus banget nih kalau teman-teman bisa apply 3 genuine networks ini. Kayak bayangin jumlah event yang teman-teman ikutin terus dikalikanlah dengan 3 network baru yang teman-teman buat, pasti dalam setahun teman-teman bisa punya network yang luas banget dong gitu. Nah, terus jangan lupa untuk ask for their contacts. Jangan sampai, kadang kita mungkin gini ya, ada penyakit orang bisa gampang lupa nama gitu. Terus keinget nih, aduh dulu pernah ikut, pernah ngobrol sama si A, tapi lupa siapa namanya gitu. Terus akhirnya lost kontak deh, terus akhirnya nggak keinget deh. Nah, sangat baik untuk teman-teman ask for their contacts. Terus kalau kalian emang sering lupa, kontaknya langsung disimpan kayak misal Liana BEM FBBA gitu. Pasti kan jadi inget nih, oh iya dulu ketemu sama Liana di mana gitu. Terus jadi keinget semua nih, oh dulu pernah ngobrolin apa kayak gitu. Jadi always ask for their contacts gitu. Apapun itu bisa LinkedIn, Instagram, WhatsApp lebih bagus lagi ya. Cuman biasanya kalau orang yang udah mungkin level profesional, apalagi udah dia udah kerja, mungkin biasanya agak enggan nih untuk ngasih WhatsApp, which is okay gitu. Lewat LinkedIn juga nggak masalah. Nanti kalian build relationship dulu, baru nanti mungkin lama-lama bisa kontekan lewat WhatsApp atau platform yang lebih personal lainnya. Nah, terus yang kedua itu recommendation from a friend. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman pengen kenal orang yang kayaknya unreachable nih. Maksudnya unreachable adalah teman-teman ikut conference, ikut event aja susah nih buat nemuin orang ini karena mungkin orang ini sibuk atau orang ini ya bukan mahasiswa lagi, dia udah jadi director misalnya di suatu perusahaan gitu kan. Itu kan pasti sulit ya. Nah, penting banget nih teman-teman untuk cari recommendation from a friend. Karena kalau misalnya aku baca nih di Forbes, kemarin aku sempat baca-baca artikel juga di Forbes, kalau orang itu cenderung akan mau langsung ngebales pesanmu kalau kamu tuh recommended by a friend gitu. Jadi misalnya dia kenal dekat dengan seorang teman A, terus si temannya ini bilang, ada nih mahasiswa dari Unimus pengen kenalan sama lo gitu misalnya. Nah pasti dia akan cenderung lebih percaya dong karena dia percaya sama temannya ini dan dia percaya temannya nggak mungkin merekomendasikan seseorang yang reputasinya buruk atau nggak bisa ngobrol gitu misalnya, nggak bisa networking. Pasti dia akan percaya dengan temannya dan akan langsung approach. So teman-teman kalau punya teman yang kira-kira kenal nih dengan orang yang kalian pengen kenal, minta tolong aja state your clear objective supaya teman kalian ini dalam merekomendasikan kalian juga enak dan yakin dan percaya sama kalian gitu kan. Karena if you make mistakes pasti dia akan disalahkan dong sama temennya itu. Jadi you have to state your clear objective misalnya
Liana kenalin gue dong ke Mas A ini karena gue pengen gini 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 gitu. Tujuannya harus jelas dan kalian juga harus jelas juga nih. Terus jangan lupa untuk do not gossip about your friend to that person gitu. Karena kan pastinya itu akan memberikan reputasi buruk kalian juga nih. Jadi you have to maintain your reputation juga. Nah, terus give credits to your friend. Jadi misalnya kalian beneran jadi bisa kenal sama orang ini, jangan lupa untuk give credits to your friend gitu, kayak, oh aku kenal sama dia karena aku dikenalin sama si A gitu. Even you can also give your friend something back, kayak misal gantian kenalin atau mungkin kasih mereka hadiah or something like that, karena memang networking ini kan sepenting itu. Jadi kalau kalian bisa recommended by a friend, itu sebenarnya suatu hal yang priceless gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga nih, ini yang aku suka banget karena kita bisa ngelakuin ini kapan aja, di mana aja gitu ya, yaitu lewat LinkedIn. Nah, lewat LinkedIn ini kita jadi bisa networking dengan siapapun itu, bahkan nggak cuman orang-orang di Indonesia aja. Cuman tentunya teman-teman mungkin kadang pernah ya kirim connection request, terus kadang mungkin nggak dibales gitu ya, atau kadang biasanya bahkan nggak di-accept nih connection request-nya. Terus gimana sih caranya biar kita bisa network kalau connection request aja nggak di-accept? Nah, yang pertama, teman-teman harus send a personalized invite. Yang artinya dalam teman-teman invite orang di LinkedIn ini, teman-teman harus add message gitu ya. Add message-nya itu teman-teman kenalan nih, misalnya, hello, my name is bla 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 bla, terus I found your profile through, kalian nemuin profile dia dari mana dan kalian pengen kenalan kenapa gitu. Akan lebih baik kalau saat teman-teman message pertama nggak langsung minta sesuatu, tapi ya purely mungkin compliment atau ngobrol aja gitu. Karena pasti mereka juga agak risih gitu ya kalau ada orang yang langsung datang langsung minta sesuatu gitu. Nah, terus biasanya ini lebih baik ya kalau teman-teman misal setelah ngobrol agak sedikit panjang di message, langsung aja ngajak untuk Zoom call kapan-kapan. Ini aku udah sering banget terapin gitu dan aku biasa dapat network baru dengan cara kayak gini. Jadi misal di LinkedIn, terus aku message sama dia mungkin agak panjang, habis itu ayo kita kapan-kapan set up a Zoom call gitu. Karena kalau kita Zoom call kayak gini pasti lebih enak dong ngobrolnya dan bisa lebih kemana-mana juga gitu ketimbang terbatas dengan message aja yang kita hanya bisa ngetik. Nah, kalau Zoom call kita bisa lihat ekspresinya, kita bisa tahu mau ngobrolin apa lebih lanjut gitu. Jadi you have to also have the courage to ask for a Zoom call. Jadi harus berani nih teman-teman nih, karena kalau malu-malu nggak akan bisa dapat nih networking-nya. Jadi teman-teman harus berani untuk nge-message mereka dan ask for a Zoom call. Apalagi kalau teman-teman ada yang belum punya LinkedIn, langsung bikin sekarang. Karena penting banget untuk punya LinkedIn ya. Karena LinkedIn ini nggak hanya teman-teman untuk pamer achievement teman-teman aja, tapi juga teman-teman bisa expand network teman-teman dan nambah relasi baru yang sifatnya mungkin profesional gitu. Nah, terus jangan lupa untuk komen di post-postannya orang, karena ini juga salah satu cara untuk add connection. Oke, nah terus teman-teman, kalau misal teman-teman udah ikut acara-acara conference atau eventnya nih, atau udah dikenalin sama teman, you have to practice elevator pitch. Kalau teman-teman tahu elevator pitch itu maksudnya gini, jadi bayangin teman-teman itu masuk ke lift, terus tiba-tiba ada nih orang yang teman-teman pengen banget kenalan, masuk ke lift itu bareng teman-teman. Misalnya deh dia Belva gitu, Belva Devara misalnya. Nah, teman-teman pengen banget nih kenalan sama Belva, tapi teman-teman cuma punya waktu bentar, yaitu teman-teman naik lift dari misal lantai 5 ke lantai 1. Itu bentar banget tuh, misalnya bahkan semenit aja nggak nyampe. Nah, gimana sih caranya teman-teman memastikan bahwa dalam waktu yang sangat singkat itu, teman-teman udah bisa kenalin diri teman-teman dan make sure bahwa Kak Belva ini tuh tertarik buat ngobrol lebih lanjut gitu. Karena tentunya di elevator pitch ini nggak mungkin teman-teman bisa diskusi panjang kan, tapi at least buat orang ini tertarik dengan apa yang teman-teman sampaikan dan oke, ini kontakku, ayo kita ngobrol lebih lanjut next time gitu. Nah, sering banget nih ini terjadi apalagi kalau kita lagi ikut event-event. Kita perlu banget untuk mastering the skill of elevator pitch. Karena di sini dengan waktu yang singkat, kita bisa langsung grab attention dari orang itu dan akan lanjut ke network yang lebih jauh lagi. Nah, kalau lagi elevator pitch, itu apa aja sih yang perlu kita sampaikan? Jadi misal dalam waktu singkat nih 1 menit atau 2 menit atau bahkan nggak nyampe gitu. First, you have to say who you are and what do you do gitu. Kenalin diri, kalian siapa dan kalian sekarang ngapain. Pilih at least 1 atau 2 experience kalian yang sedang kalian tonjolkan sekarang. Misalnya kayak aku nih, halo aku ya Cinta, aku sekarang lagi ngebangun
komunitas untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia namanya Women Beyond. Nah, misalnya gitu. Berarti kan aku menunjukkan Women Beyond. Tentunya itu disesuaikan ya teman-teman lagi ngobrol sama siapa gitu. Misalnya kalau lagi ngobrol sama Kak Belva, terus teman-teman pengen nonjolin bagian pendidikan misalnya gitu kan. Atau lagi ngobrol misal sama CEO Traveloka, terus pengen nonjolin bagian bisnis kayak gitu. Jadi disesuaikan juga nih sama partner ngobrol kita gitu, sama partner yang pengen kita pitch-in. Nah, terus after you say who you are and what do you do, kasih tahu juga nih what makes you unique. Jadi maksudnya apa sih sebenarnya yang beda dari teman-teman gitu? Apa sih yang membuat teman-teman ini nggak cuma sekedar orang yang masuk di lift sama dia, terus ya udah kenalan doang gitu. Tapi there is something about you that orang ini harus cari tahu lebih lanjut gitu. Jadi apa sih yang unik? Terus what you can offer to them. Jadi misalnya kalian udah kenalin diri, habis itu kalian kasih tahu nih, kalian bisa ngebantu si Kak Belva ini gimana caranya gitu. Terus atau kalian bisa add value ke Kak Belva gimana caranya, atau Kak Belva bisa add value ke kalian gimana caranya. Kenapa penting untuk orang ini untuk kenal lebih lanjut sama kalian, untuk diskusi lebih lanjut sama kalian. So you have to say what you can offer to them. Nah, habis itu yang keempat, call to action, of course gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh orang ini, oleh Kak Belva ini untuk bisa kontak kalian lebih lanjut. Misalnya, oh ya Kak, kalau tertarik bisa langsung ini nomor teleponku. Misalnya kalian udah punya kartu nama nih, ini kartu namaku, langsung aja hubungin ya Kak gitu. Atau kalian bisa minta langsung aja gitu. Atau Kak Belva bisa minta dihubungin lewat mana kayak gitu. Jadi 4 struktur ini penting banget untuk dilakukan saat lagi elevator pitch. Who you are and what do you do, what makes you unique, what you can offer to them, sama call to action. Mungkin aku juga mau nunjukin suatu video ya, yang menunjukkan suatu contoh elevator pitch kalau teman-teman masih penasaran nih sebenarnya elevator pitch itu maksudnya apa. Oke, wait, aku mau share audionya juga. Nah, ini aku dapat dari YouTube karena sebenarnya banyak banget nih yang oke. My name's Tony. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Number 1. Dengar. My name's Oke, Tony. berarti ini aku ulang lagi. Nah, ini dia sama banget nih strukturnya. Who you are, what do you do, what makes you unique, terus goalnya apa, sama call to action. Number 1. My name's Tony Thompson, and I've been a member of the Finance Club at Super Sweet University for 2 years. I'm currently running this year's stock pitch competition. I'm at my best when I need. Ini nih misalnya tadi dia ngomong who you are and what do you do. Dia bilang dia Tony, terus dia sekarang lagi aktif di tadi Finance Club ya gitu. Terus sekarang dia lagi menjalankan kompetisi stock pitch gitu. Nah, itu dia udah menjelaskan nih siapa sih dia sama apa yang sedang dia lakukan sekarang. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat ya, cuma 10 detik mungkin tadi. Solve a complex problem by analyzing and focusing on the most important information. Nah, I want to land. terus tadi juga menyampaikan nih what makes him unique gitu. Dia paling bagus saat dia lagi complex problem solving dan itu saat fokus dengan the most important information. Nah, tentunya hal yang makes you unique ini harus disesuaikan juga dengan ngobrol. Ini kan dia ceritanya lagi ngobrol sama recruiter atau sama human resource gitu. Nah, makanya dia di sini menyampaikan skill yang paling penting yang dia punya itu apa sih? Karena menurut dia itu adalah hal yang penting bagi si recruiter ini. Slot in the investment banking analyst summer internship program at JP Morgan this summer. Nah, dia tadi bilang nih goalnya adalah dia tuh pengen daftar ke summer internship program di JP Morgan. Nah, dia lagi ngomong sama rekruternya ini gitu. Here's a copy of my resume. What type of candidate are you looking for? Terus in the end, call to action-nya adalah dia bilang nih, ini nih resumeku. Terus what are the type of candidate that you're looking for gitu. Nah, di sini ini nunjukin kalau call to action-nya adalah oke, jadi aku udah kenalin diri, aku udah kasih tahu apa my unique point. Nah, terus habis itu tujuannya apa dan call to action-nya adalah ini resumeku. Kalian nyari kandidat yang seperti apa sih gitu. Ini misalnya aja ya. Jadi teman-teman mungkin nanti akan menemukan situasi di mana kenalannya mungkin nggak sama recruiter, mungkin kenalannya sama misalnya alumni yang teman-teman butuh untuk nyari sponsor nih, misalnya untuk acara-acara BEM kayak gitu. Pasti kan ntar juga butuh banget nih buat ngobrol langsung dan bisa untuk memikat hati orang ini nih supaya orang ini tertarik untuk memberikan apa yang kalian cari gitu. Oke, aku akan lanjut. Sorry banget ada adikku. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, terus last but not least, ini itu terpenting juga dan kadang orang suka lupa gitu ya. Misal kita udah kenal nih, udah ngelakuin elevator pitch yang pertama, terus lupa buat follow up padahal udah minta nomornya gitu. Padahal follow up ini penting banget ya dan kalau bisa dikontak within one times 24 hours. Maksudnya kalian kenalan hari ini, maksimal banget kalian untuk kontak at least say hi, aku ya Cinta, aku yang tadi ngobrol sama kakak di acara A gitu. Itu at least 24 jam itu udah maksimal banget gitu. Jadi teman-teman jangan sampai udah punya nomornya, udah punya kontaknya, terus baru dikontaknya besok-besok saat lagi butuh gitu. But you have to follow up as soon as possible gitu. Bahkan mungkin saat itu langsung nanya nih, oh kakak kosongnya kapan? Mungkin kita bisa ngobrol lagi kapan-kapan kayak gitu. Jadi you have to follow up dan misalnya teman-teman udah kenal terus udah follow up 1 hari setelah. Nah habis itu teman-teman mungkin keinget lagi, oke, 1 bulan kemudian bisa follow up lagi nih, misal untuk ngebahas apa gitu misalnya. Dan jangan sampai ini hanya jadi one time thing aja. Maksudnya teman-teman udah network, udah kenal sama orang itu, terus nggak pernah dihubungin lagi, kan sayang banget. Jadi lebih baik kalau bisa terus-menerus seperti itu. Oke, sebenarnya itu aja nih teman-teman untuk materi dari aku mengenai relationship builder sama network building. Kalau teman-teman mau konsultasi lebih lanjut secara personal, aku sekarang lagi jadi personal consultation di Buka Suara dan teman-teman bisa langsung klik aja bit.do/bsxyacinta. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut, bisa networking juga gitu ya. Atau teman-teman bisa langsung kontak aku di LinkedIn sama Instagramku ya Cinta Syafira. Thank you banget kesempatannya teman-teman. Oke, terima kasih Kak ya. Saya Cinta atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Aku sampai bengong-bengong ngeliat materi yang disampaikan. Nah, teman-teman nggak kerasa banget ya, hampir 1 jam kita berbicara langsung dengan Kak Cinta. Jadi teman-teman mungkin udah ada pertanyaan-pertanyaan terkait, wah tadi nih Kak Cinta bahas find common ground. Aku masih kurang paham nih di sini, bisa banget ditanyain mumpung Kak Cintanya masih di sini. Nanti kalau misalkan nanti sore agak gimana gitu ya. Ini mumpung masih bisa berdiskusi langsung sama Kak Cintanya nih. Bisa raise hand langsung, nanti di unmute atau langsung via chat untuk pertanyaannya. Nah, mungkin sambil menunggu dari teman-teman, bisa dimulai dari moderatornya dulu ya. Nah, jadi aku ada pertanyaan nih, Kak Cinta, untuk terkait relasi-relasi seperti itu. Nah, jujur aja dari aku sendiri tuh masih agak kurang ya, kalau misalkan mau menghubungi sponsor atau misalkan apa itu, mungkin kayak Cinta ada tips atau biar proposal kita tuh dilirik gitu sama yang kita kirimkan proposal untuk menjadi sponsor gitu, Kak. Oke, kalau dari aku nih bener banget emang masalah mahasiswa tuh nyari sponsor ya buat event, makanya tadi aku juga nyinggung. Kalau menurutku dalam ngirim sponsor itu kita kemungkinan untuk dilirik kalau kita cuma sekedar oke, kita ngelis perusahaan terus langsung kirim aja, itu kemungkinannya pasti sangat kecil. Nah, gimana caranya biar dilirik? Itu adalah kita bisa network dulu dengan orang yang kerja di perusahaan tersebut dan minta direkomendasi. Makanya tadi aku bilang nih rekomendasi itu penting banget gitu. Jadi kita cari nih mungkin alumni yang pernah di situ atau siapa yang kita kenal di situ. Kita pitch dulu ke orang itu. Nah, tentunya jangan langsung kayak tolong dong ini bilangin ke orang-orang perusahaanmu nih ya gue mau minta sponsor, jangan langsung kayak gitu. Tetap kita juga harus pitch ke orang itu meskipun kita dekat atau meskipun dia alumni gitu kan. Kita harus meyakinkan orang ini kenapa sih penting untuk ngerekomendasiin kita gitu. Jadi kita pitch ke orang itu, terus orang itu udah convince, baru nanti dia bisa bantuin nih dari dalam. Karena menurutku emang susah banget kalau kita cuma kirim cold proposal gitu ya istilahnya. Jadi bener-bener
ngirim-ngirim aja, tapi kita nggak ada approach di luar itu gitu. Jadi menurutku penting banget buat nyari network di dalam perusahaan yang kita lagi incer gitu. Oke, makasih Kak Cinta atas jawabannya. Mungkin nanti bisa diimplementasikan oleh teman-teman di sini ya. Gak cuma aku aja nih, aku yakin teman-teman juga semuanya berorganisasi di sini. Benar banget. Baik teman-teman, yuk langsung aja yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau mungkin perkenalkan diri di kolom chat. Saya Liana Rahmawati dari BEM FEBA, terus langsung pertanyaannya. Oh ini Kak, ada pertanyaan dari Kofiatul Ulfa. Kak, saya mau tanya, Kak tadi kan sudah berbicara banyak tentang networking. Networking itu kan membutuhkan mental dan butuh rasa percaya diri yang tinggi. Gimana sih Kak caranya supaya kita merasa percaya diri untuk melakukan networking dan relasi seluas-luasnya? Sedangkan kita tahu kemampuan kita seperti apa. Mungkin masih kita malu-malu gitu Kak. Ini gimana nih Kak tips dan triknya buat mengatasi masalah seperti ini? Oke, Silakan sebenarnya jawab. itu bener banget ya. Biasanya yang jadi halangan saat kita networking itu rasa nggak percaya diri, karena ngerasa kayak, duh kayaknya orang ini nggak mau deh kenal sama aku, duh kayaknya aku nggak bisa ngasih apa-apa deh ke dia gitu. Itu bener banget, dan it takes time for me untuk bisa building rasa percaya diri itu juga gitu. Nah sebenarnya gimana sih caranya? Kalau menurut aku networking sendiri itu skill yang paling pertama kita punya itu sebenarnya skill communication. Jadi bukan kayak experience kita apa atau achievement kita apa, sebenarnya communication itu yang paling penting. Jadi itu yang kalian harus pelajari yang pertama. Karena dengan skill communication ini kalian bisa membuat orang itu merasa you are worth their time gitu. Dengan kalian bisa ngerti dia interestnya apa, kalian bisa ngerti nyari topik kemana, kalian bisa terus-menerus give questions gitu ya, nggak awkward saat lagi ngobrol, itu penting banget. Jadi menurutku coba dipelajari dulu nih gimana caranya nih kita kalau lagi ngobrol sama orang dengan tipe seperti apapun kita bisa ngikutin obrolannya, kita bisa selalu buat cari topik terus gitu, tapi nggak yang trying too hard gitu. Jadi communication skills itu yang pertama perlu ditingkatin dulu gitu. Nah terus kalau untuk hal-hal lainnya kayak misal kalian takut karena ngerasa oh aku kayaknya kurang experience, aku bukan siapa-siapa, menurutku itu nggak apa-apa banget. Kalian nggak tahu bahwa orang-orang yang udah sekeren itu biasanya mereka senang banget buat dihubungin sama orang-orang yang lagi belajar, karena menurut mereka ya itu cara mereka untuk giving back gitu. As long as you have the willingness untuk learn, the willingness to learn, itu menurutku itu menunjukkan banget bahwa you are worth their time gitu. Tapi kalau kita yang malas-malas, kita yang ngobrolnya juga nggak niat, ya ngapain mereka ngasih waktu mereka gitu kan. Tapi kalau kita punya keinginan untuk belajar, pasti jatuhnya kita merasa mereka akan merasa they're doing something good karena mereka giving back, mereka bisa memberikan sesuatu ke kita gitu. Mereka bisa menginspirasi kita misalnya gitu. So you have to learn the communication skills sama you have to have the willingness to learn. Menurutku dua itu sih sebenarnya. Dan dua itu yang menjadi kunci kalian percaya diri aja kalau kalian networking mau sekeren apa orangnya itu gitu. Asal kalian punya keinginan belajar dan kalian bisa mengakomodasi dengan berkomunikasi yang baik, itu pasti akan jadi bekal networking yang sangat ampuh gitu. Oke, terima kasih Kak Cinta atas jawabannya. Thank you juga Khofiatul Ulfa atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya dan jawabannya kira-kira sudah menjawab atau belum ya? Oh sudah, makasih Kak Cinta. Ya makasih ya Ulfa sudah bertanya. Luar biasa banget jawabannya dan juga pertanyaannya dari Kak Ulfa maupun Kak Cinta. Baik teman-teman, langsung aja kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget yuk ditanyain. Ini waktunya masih panjang banget sih buat sesi diskusi. Sayang banget soalnya kalau misalkan ini kan niatnya networking ya, tapi di sini teman-teman malah diem-dieman gitu. Bener nih harus ditimbulin nih, mana nih willingness to learn sama percaya dirinya nih buat networking. Bisa latihan di sini nih mumpung.
Bisa banget ditanyain, ini bagus banget loh, bisa ngobrol secara langsung, berdiskusi sama kayak Cinta. Ayo siapa lagi nih yang mau tanya? Silakan. Oh ini ada yang ingin bertanya. Hai Kak Ya Cinta, saya Tara dari BMFBBA. Maaf nggak bisa on cam dan on voice. Saya mau tanya Kak, bagaimana networking untuk orang-orang yang memang dia tidak bisa nyaman untuk berkenalan dengan banyak orang? Mungkin terkendala, misalkan banyak temen nih yang ada yang introvert, extrovert gitu Kak. Dari teman-teman introvert kan biasanya malah semakin lemah gitu ya energinya kalau misalkan bertemu sama orang banyak. Beda sama teman-teman ekstrovert. Nah ini gimana nih Kak cara mengatasi masalah yang seperti ini? Baik Kak Ya Cinta, boleh langsung dijawab. Oke, thank you Tara pertanyaannya. Kalau menurut aku, networking itu justru nggak mengharuskan kalian untuk berada di lingkungan yang banyak orang kok gitu. Aku sendiri, memang aku orangnya ekstrovert ya, cuman aku tipe pendekatan sama orang itu lebih ke personal. Jadi maksudnya aku deket sama A itu personal, bukan kayak kita bareng-bareng nih ngegeng gitu, rame-rame hangout terus gitu. Jadi menurutku aku paham gitu ya, kalau kita misal nggak nyaman untuk ngobrol dengan banyak orang sekaligus. Tapi menurutku networking itu justru skill kalian untuk bisa ngobrol dengan orang per orang gitu ya, secara personal. Jadi menurutku sebenarnya untuk berkenalan dengan banyak orang sekaligus itu nggak perlu. Tapi yang penting kalian bisa nih untuk deketin satu orang, ini gimana caranya kalian kenalan. Misalnya kalian nggak harus muluk-muluk lah dalam seminggu misal 3 orang baru gitu kan, itu kan sebenarnya nggak banyak tuh, dan kalian hanya perlu kenalan sama satu ini aja gitu. Nah, berarti kalian spend your energy di situ, coba maksimalin di situ, terus habis itu refresh dengan ya mungkin how do you spend time with yourself gitu. Karena menurutku aku juga paham banget nih kalau ada teman-teman yang ngerasa lebih nyaman untuk misalnya spend time dengan diri sendiri gitu, untuk quality time dengan diri sendiri. Nah, tapi untuk networking ini sebenarnya menurutku kalian hanya perlu menyisihkannya beberapa waktu kalian ngobrol dengan satu persatu orang aja gitu. Kalau kalian emang nggak suka di event yang banyak. Jadi mungkin caranya bukan lewat conference atau events ya, tapi caranya bisa lewat LinkedIn tadi gitu, atau rekomendasi dari teman gitu, yang nggak mengharuskan kalian untuk di tengah orang banyak kayak gitu. Jadi cari metode yang menurut kalian paling nyaman untuk kalian sih menurutku. Thank you Tara. Ya, terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga ya Tara atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kak Ya Cinta atas jawabannya yang sangat menarik dan sangat menjawab pertanyaan dari Kak Tara. Tuh, jadi teman-teman di sini mungkin kalau misalkan masih khawatir, aku grogi kalau misalkan deket sama orang banyak gitu, gugup, atau misalkan aku nggak betah, atau yang lain-lain, bisa banget nih pakai metode personal message lewat LinkedIn atau misalkan teman-teman rekomendasi dari teman-teman lain gitu. Jadi nggak usah harus di event, hai kenalan nama aku Liana. Itu juga kayaknya agak apa gimana gitu ya. Baik, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya, masih panjang banget waktu diskusi ke hari ini. Sayang banget kalau misalkan tidak dipergunakan dengan baik. Ya teman-teman silakan bertanya terkait networking, karena tuh jujur banget ya, ini tuh sekarang tuh apalagi masa-masa pandemi kayak gini, networking tuh perlu banget, apalagi semuanya serba terbatas, kita jarang ketemu orang, Bener kita jarang banget, ketemu dan sebenarnya menurutku malah di masa online kayak gini kemungkinan kita bisa network itu malah lebih besar gitu, karena kita nggak perlu untuk ketemu langsung, tapi kita juga tetap bisa ngobrol sama orang yang meskipun dia letaknya jauh gitu. Karena itu yang aku benar-benar rasain sih sejak pandemi ini. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi nih dari Daniela Natasha ya.
Selamat pagi Kak, saya Daniela, peserta webinar pagi ini dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya, apakah branding media sosial kita akan mempengaruhi pada saat kita ingin membangun networking dengan orang lain? Terima kasih. Wah, baik. Thank Pertanyaannya you. sangat bagus banget nih dari Kak Daniela. Baik, Kak Iya, Yacinta boleh benar. langsung jawab ya. Ini bagus banget sih. Jadi Daniela, menurutku familiarity matters gitu ya. Rasa bahwa kalian itu seseorang yang familiar, itu pasti akan menambah kredibilitas. Jadi sering banget nih, aku kan sendiri aku aktif di LinkedIn nih misalnya, terus jadinya aku sering muncul nih di home-nya orang, terus kalau aku pengen kenalan sama orang itu pasti kayak, oh aku sering ngeliat kamu kayaknya di LinkedIn gitu, dan itu menambah kredibilitasku, padahal dia mungkin nggak kenal sama aku, tapi dia ngerasa, oh aku sering dengar nama orang ini, aku sering ngeliat dia, berarti dia seseorang yang kredibel gitu, dia seorang yang bisa dipercaya, dia seseorang yang valid gitu ya. Nah itu penting banget karena menambah kredibilitas itu menambah chance kalian untuk bisa lebih dekat dengan orang itu dan orang itu untuk lebih terbuka gitu sama kalian karena dia dipercaya nih, oh orang ini memang dikenal gitu, orang ini punya branding yang bagus seperti itu. Jadi menurutku branding sosial media tuh penting banget dan ini mungkin nggak harus yang kalian harus jadi selebgram gitu ya, harus jadi seleb di LinkedIn gitu misal, tapi sesimpel kayak kalian hapusin hal-hal yang nggak penting gitu ya di sosial media kalian yang menurut kalian nggak sesuai dengan branding kalian. Aku di sini nggak akan nyebutin hal-hal yang nggak penting atau hal-hal yang perlu dihapus tuh kayak gimana, karena setiap orang pasti punya tujuan branding yang beda-beda gitu kan. Jadi kalian sesuaikan media sosial kalian dengan branding yang kalian mau incar gitu. Kalau kalian mau menjadi artis misalnya, ya udah nggak apa-apa, kalian mau ngupload video nari, video dance juga nggak masalah gitu. Tapi kalau kalian mau jadi politisi misal, mungkin itu kurang cocok gitu kan. Jadi kita harus sesuaiin nih brandingnya sama tujuan kita apa gitu. Nah di sini makanya aku nggak bisa bilang kayak oh branding A buruk, branding B bagus, itu nggak bisa. Karena ini tergantung sama tujuan kalian. Asal kalian tentuin satu, terus habis itu pastiin nggak ada konten-konten yang kontradiktif dengan branding yang kalian tuju kayak gitu. Jadi ini penting banget gitu. Dan kalau menurutku sih sekarang yang banyak digunakan kan Instagram, LinkedIn, at least dua itu ya. Nah terus kalau menurutku kayak Twitter atau TikTok itu mungkin belum begitu ya, tapi lagi-lagi tergantung sama tujuan kalian gitu. Tapi kalau menurutku kalau perusahaan itu biasanya even di link pendaftaran misalnya mereka biasanya mintanya Instagram sama LinkedIn gitu. Thank you Daniela, pertanyaannya sangat berpengaruh kok branding media sosial. Terima kasih Kak Yacinta untuk jawabannya yang sangat-sangat dijawab dan menarik ya. Ini jadi terima kasih juga untuk Kak Daniela sudah bertanya dan pertanyaannya tuh sangat ini keresahan juga sih. Keresahan juga bagi pendaftar-pendaftar pekerjaan karena kan ada yang bilang, wah nanti HRD-nya ngeliatin Facebook nih. Facebook zaman dulu kan alay-alay, masih zamannya alay-alay gitu ya. Jadi ini sangat menarik gitu untuk ditanyakan. Ya, Oh dihapusin ya, tuh yang alay-alay. zaman-zaman Dihapusin, di private. langsung aja teman-teman, ini sekali lagi aku ingetin ini masih lama banget sesi diskusinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung aja di kolom chat atau raise hand. Mungkin teman-teman ada keresahan selama networking. Oh iya Kak. Oh ya ini mungkin dari teman-teman ini ada yang ingin aku sampaikan. Jadi mungkin dari Mbak Yacintanya ada kegiatan lanjut karena ini kan tadi juga sudah banyak juga lumayan dari sesi diskusinya, ada beberapa pertanyaan, sudah 3 untuk sesi materi dari Mbak Yacinta mungkin saya cukupkan ya karena dari Mbak Yacintanya ada dari Mbak Yacintanya di sini ada kegiatan selanjutnya gitu. Teman-teman, sebelum saya tutup, ini ada beberapa kesimpulan dari materi hari ini, yang mana building network itu 30%-nya
itu untuk mencari pekerjaan online seperti yang kita lihat dari web-web yang sering banget kita kaliber dan sebagainya kayak gitu. Terus 70%-nya itu berdasarkan relasi. Jadi networking di sini penting banget. Jadi sebelum build the network juga kita harus menentukan kebutuhan yang kita mau. Terus jangan lupa memberikan sesuatu ke orang yang pengen kita kenal gitu, feedback-nya. Tidak apa-apa kalau misalkan teman-teman merasa nggak balance di sini. Jangan lupa untuk tujuannya, kemudian research, find common ground, dan find out their interest-nya, terus agar supaya networking-nya nggak cuma sekedar hi aja, jadi bisa berkelanjutan. Selanjutnya, gimana nih teman-teman bisa bernetwork? Ada di conference dan event, selanjutnya di LinkedIn atau dimanapun sih, kalau misalkan untuk bernetwork. Selanjutnya juga, jangan lupa untuk pelatihan practice elevator pitch, di mana di sini orang yang tersebut tertarik untuk berelasi lebih lanjut dengan kita. Misalkan kita nggak punya cukup waktu untuk kenalan, kita beberapa poin-poin tadi yang sudah disampaikan kayak cinta. Jangan lupa di screenshot loh yang tadi. Dan juga yang terakhir, jangan lupa di follow up. Oke, di sini sebelum saya tutup, mungkin dari kayak Cinta Safira ada closing statement untuk teman-teman, motivasi dan sebagainya. Silakan Kak. Oke, thank you banget. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman selalu percaya diri aja, karena menurutku dengan teman-teman punya willingness to learn yang tinggi, itu you can network with anyone at any time gitu. Jadi, teman-teman manfaatkan kesempatan dimanapun itu teman-teman berada, acara apapun yang teman-teman ikutin, karena pasti akan ada kesempatan networking dimanapun itu. Aku harap materi-materi yang aku sampaikan tadi bisa ngebantu ya teman-teman, dan aku sangat terbuka kalau teman-teman pengen kontak aku lebih jauh, boleh banget di Instagram, LinkedIn, atau mungkin langsung ke consultation link aku gitu. Thank you buat teman-teman BMF BBA yang udah ngundang, dan buat Liana juga. Terima kasih ya Kak Cinta sudah meluangkan waktu untuk menjadi pemateri webinar hari ini. Semoga selanjutnya kita masih bisa ada kesempatan untuk mengundang kakak lagi ya. Siap. Thank you teman-teman, aku izin pamit ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Cinta.